Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, hingga kami dapat beroleh sukacita yang daripada-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami mendengarkannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita, supaya semakin bersukacita. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kau hapuskanlah. Terpuji termulia nama-Mu kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, 15 Juli 2022, dari Keluaran 32 ayat 26. Saya akan membacakannya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, yang menjadi topik utama ataupun tema dari nats kita pada hari ini, yaitu berdiri di pihak Tuhan. Apakah kita mampu berdiri di pihak Tuhan? Apakah kita dapat berkomitmen supaya tetap berdiri di pihak Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tuhan juga memberi akal budi dan pengetahuan agar manusia tahu memilih yang benar dan yang tidak benar. Namun manusia sering tergoda untuk meninggalkan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah bagian dari kisah perjalanan Israel di padang gurun sebagai rangkaian perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, orang Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, karena menurut mereka Musa mengundur-undurkan diri waktu untuk turun dari Gunung Sinai tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka pun meminta Harun untuk membuat bagi mereka patung anak lembu, yaitu patung anak lembu emas untuk menjadi Allah bagi mereka. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, maka berdirilah Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandangnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, berdirilah Musa di pintu perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Musa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan.
dan pastinya mendatangkan murka ataupun hukuman Tuhan, sehingga dia memberi pikiran atau memberi pilihan-pilihan kepada bangsa tersebut, apakah memilih Tuhan atau lembu emas tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagi yang memilih Tuhan mendapat pengampunan, tetapi yang memilih anak lembu emas mati oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Memilih percaya kepada Tuhan dan tetap setia berjalan dalam tuntunannya bukan pilihan tanpa tantangan. Tetapi ketika tetap setia berdiri di pihak Tuhan, kita akan berjalan menuju kehidupan yang damai, menuju kehidupan yang tentram dan baik, saudara-saudari. Berdiri di pihak Tuhan juga berarti berani menyatakan kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa, serta bersedia menuntun dosanya atau menuntun mereka yang berbuat dosa untuk meninggalkan dosanya dan berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudari kita supaya semakin percaya kepada Tuhan, semakin dapat berdiri di pihak Tuhan saja, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang dapat memampukan kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat firman-Mu hari ini yang sungguh luar biasa. Dengan firman-Mu ini kami semakin bersuka cita. Kiranya ya Bapa ajari kami supaya berdiri di pihak-Mu saja, supaya memprioritaskan diri-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Kau hapuskanlah, supaya kasih-Mu semakin melimpah kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua. Horas.